Halo, gua mau recap 1 minggu kebelakang tapi sambil kerja ya. Mungkin update-nya dari rally rank dulu ya. Si rally rank ini tuh udah bisa dipakai per Sabtu kemarin. Itu tuh udah dipakai, tapi kita nemu edge case di mana case-nya itu kita main yang datang cuma berempat, yang harusnya berenam. Targetnya itu kan intens. Kita mau nyambain Americano karena baru ada fitur itu doang, Americano buat si matchmakernya. Dimana pemain itu cuma 4, berarti round yang tercipta itu cuma 3. Kita main durasi 2 jam. Ya otomatis itu kan kurang ya. Nah itu si Rare yang belum nge-cover. Jadi satu case dimana jadi item next fiturnya, atau bisa dibilang edge case handlernya, ketika matchnya berakhir tapi durasinya belum beres. Durasi si event ya, kalau durasi di apps kan kita nggak setting. Jadi ya itu yang jadi item atau log buat dikerjain minggu besok. Terkait upload tuh gue sempat cerita, mungkin ada yang dari Malaysia, dia itu prosesnya tuh kayak hiring profesional, kayak yang full time maksudnya, karena freelance juga kan profesional ya. Jadi kayak full time, ada beberapa stage interview. Alhamdulillah gue ada interview terakhir sama CTO-nya. Udah oke nih, tinggal nunggu jadi join apa enggaknya. ACC dari manajemennya mereka lah, kurang lebih kayak gitulah. Entah proses apapun itu. Jadi statusnya masih nunggu kalau Upwork. Gue juga lagi proses closing kontrak sama Track Hero. Karena di situ gue si kontraknya tuh lebih ke kayak maintain. Jadi bukan build fitur atau build product from scratch. Terus dia akhirnya mungkin punya tim internal yang stay di sana. Dan beberapa kali itu problemnya adalah si time zone kan. Dan dia punya tim in-house akhirnya di sana, jadi udah nggak pakai jasanya gua. Jadi gua udah close kontrak sama mereka. Kan kalau dipikir-pikir itu juga nggak stable ya untuk si freelance di Upwork. Terus Rally juga gue nggak tahu monetasi gimana, per budget pun juga gue nggak tahu, belum ada action plan untuk monetize. Tapi reason gue ngelakuin itu semua, ada Surf, ada Upwork, ada bikin konten ini. Jadi gue itu realize bahwa kalau scale up atau nge-improve karir gue itu udah nggak bisa vertikal. Maksudnya vertikal tuh kan sekarang gue engineer terus jadi head of engineer atau jadi CTO mungkin bisa, tapi chance-nya tuh kecil lah bisa dibilang gitu. Yang bisa gue lakukan adalah membuat itu secara horizontal. Intinya itu kita diversifikasi si income-nya. Jadi ada main income dari full time job gua, terus ada freelance, terus ada dari Surf. Surf ini pun gua set itu sebenarnya long term, dimana freelance itu kan sebenarnya kayak tadi ya, si Kyle itu cuman berapa bulan dia udah dapat in-house-nya, ya udah gitu. Gua udah nggak dipakai lagi, atau gua jadi part time juga ya temporary lah. Chance buat jadi full time juga ya nggak gede gitu, apalagi sekarang udah ada AI di mana engineers banyak, perusahaan segitu-segitu aja masih susah untuk jadi full time di satu tempat gitu, karena lo negonya pertama digaji. Jadi sulit itu bukan sulit diterima, tapi sulit untuk fit sama si gajinya, sama si load kerjanya dan lain-lainnya. Jadi parameternya banyak sebenarnya. Nah, si Surf itu di set jadi long term gua, dimana si full time job gua let's say udahan gitu kan, ya gue bisa fokus di si Surf ini, karena itu kan juga
gue set jadi proper company lah, PT dan kawan-kawannya legal dan lain-lain itu gue pikirin dari sekarang. Jadi itu gitu, gue bikin diversifikasi income. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform there. Gua pun tiap decision untuk nge-horizontalin improvement revenue, gua tuh selalu pakai Canvas business model. Jadi gua agak mundur dikit lah dari gua sendiri gitu. Di Canvas business model itu kan ada revenue stream, ada kolom revenue stream, ada kalau nggak salah customer segment, channels dan lain-lain lah gitu. Ini gua ngeset si revenue stream ini tuh dari beberapa tempat. Revenue stream ini tuh type-nya adalah monthly salary, ada periodic salary gitu. Periodic salary ini tuh kayak misalnya Upwork, itu kan weekly dapetnya. Terus ada ya project base. Kalau project base kan nggak tentu ya, tergantung lu projectnya beresnya kapan gitu. Entah durasi 1 bulan, 2 bulan, atau ya dinamis lah. Jadi revenue streamnya dari situ, dari freelance, dari full time, sama part time misalnya, atau dari jual produk dan lain-lain. Itu lo define tuh revenue stream yang lo pengen dapat tuh dari mana aja gitu. Caranya gimana? Caranya atau lewat mana lah gitu. Itu gua ngeset di channel tuh, kayak misalnya contohnya Upwork, terus dari si Surf channelnya. Surf itu kan si company guanya. Terus dari misalnya gue jualan produk tuh dulu sempat punya brand clothing, atau misalnya sekarang gue bikin merchandise stiker kayak gini. Jadi gue bikin stiker kayak gini. Sebenarnya kalau kalian mau atau ada yang mau bisa kontak gue di Instagram mau si stikernya. Ini tuh 35.000. Kalau kemarin dibagiin gratis, kalau sekarang udah dijual ya 35.000, nanti gue ship ke alamat kalian. Jadi itu tadi si stream income-nya atau revenue stream-nya ada dari jual produk kayak gini, terus lu bikin apa lagi kayak gitu. Jadi revenue-nya banyak gitu. Channelnya juga lu bisa katakan ini jual. Ini kan gue belum naruh di marketplace ya, bisa jadi lu taruh di Shopee atau Tokopedia, itu kan channel penjualannya. Kurang lebih kayak gitu. Cost-nya juga ada cost stream untuk memenuhi proses bisnis yang tadi tuh lu apa aja. Contoh misalnya di Upwork itu ada beli connect. Nah itu kan jadi cost juga, beli connect mau berapa lama sekali gitu, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali gitu. Itu karena kita kan ada proses bikin available badge juga, berapa connect gitu, gue lupa. Terus misalnya bikin merchandise kayak gini, itu juga kan ada costnya tuh, ngeprint berapa, desain berapa, dan lain-lainnya gitu. Jadi ya apa yang bisa gue improve sekarang adalah di revenue stream, di secara horizontal. Kalau vertikal itu lu naik gaji, naik jabatan, itu kan pasti nge-improve revenue juga sebenarnya. Cuman ya itu vertikal. Kalau gue horizontal, dikarenakan cara gue atau kesempatan gue mendapatkan vertikal improvement bisa dibilang kesempatannya kurang lah, chance-nya kecil gitu. Jadi ya gitu apa namanya reason kenapa gue menjalankan itu semua. Anyway, paling itu aja update-nya. Jadi task gua di minggu depan itu ada nge-improve si rally rank terkait matchmaking di event. Ketika durasi event itu habis, tapi eventnya masih berjalan tapi matchnya udah berakhir, itu harus gua handle supaya nggak stuck gitu, jadi udahan gamenya. Terus paling di minggu depan tuh ada testing lagi si rally rank, mudah-mudahan ke-update dengan proper, terus ke handle nggak ada edge case lagi, jadi gue bisa langsung move ke mobile apps-nya. Paling itu aja ya guys, thank you.